Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Ramadan, NIM 192121169 dari kelompok 1. Saya akan membawakan materi mengenai biografi seorang Muhammad Abduh dan latar belakang pendidikan Muhammad Abduh. Rujukan pembahasan yang saya gunakan yaitu artikel karya Qomaruzaman yang berjudul Studi Pemikiran Muhammad Abduh dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan di Indonesia. Yang kedua dari karya Nurlailah Abbas yang berjudul Muhammad Abduh, Konsep Rasionalisme dalam Islam. Yang ketiga karya Fathur Rahman yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Abduh. Biografi seorang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di desa Mahalat Nasr, Provinsi Garbiyah, Mesir. Beliau lahir pada tahun 1849 Masehi. Muhammad Abduh memiliki seorang ayah yang bernama Abdul Hasan Khairullah, sedangkan ibunya merupakan seorang perempuan yang berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab. Muhammad Abduh diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sekolah. Akan tetapi, beliau memiliki kepribadian yang soleh dan taat, sehingga mampu membawa seorang Muhammad Abduh menjadi sosok pemuda yang dewasa dan cerdas. Dalam kehidupannya, pendidikan agama Islam yang pertama kali didapat oleh seorang Muhammad Abduh yang telah diberikan dari seorang ayahnya. Dalam memberikan pendidikan kepada Muhammad Abduh, ayahnya mengajarkan tentang baca tulis dan menghafal Al-Quran, sehingga dalam jangka kurang lebih 3 tahun mempelajari Al-Quran, ia sudah mampu menghafal semua isi-isinya. Ketika umur 13 tahun, Muhammad Abduh mulai belajar ke daerah Tanta di sebuah lembaga pendidikan yaitu di Masjid Ahmad. Di sebuah lembaga pendidikan tersebut, Muhammad Abduh mulai belajar tentang bahasa Arab, Al-Quran, dan fikih. Setelah 2 tahun melakukan pendidikan di tempat tersebut, Muhammad Abduh merasa bosan karena dalam pendidikan tersebut mengandalkan hafalan tanpa memberi kesempatan kepada muridnya untuk mengembangkan pikirannya. Maka dari itu, Muhammad Abduh kemudian pulang kembali ke Mahalat Nasr. Pada usia 17 tahun, ia menikah dengan modal niat, dan Muhammad Abduh juga berniat untuk menggarap ladang pertanian seperti ayahnya. Akan tetapi, setelah 40 hari pernikahannya, ia dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk kembali ke Tanta untuk melakukan pendidikan di tempat tersebut. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang kerabat dari ayahnya yang bernama Syekh Darwis Qadir. Beliau merupakan seorang alim yang banyak mengadakan perjalanan ke luar Mesir untuk belajar ilmu agama. Ia juga mempunyai keahlian dalam bidang tafsir dan hafal beberapa kitab penting seperti kitab Al-Muwatta dan kitab hadis lainnya. Di rumah tersebut, Muhammad Abduh menimba ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Selama beberapa bulan setelah dia merasa cukup, ia melanjutkan untuk menimba ilmu ke Al-Azhar pada tahun 1866. Di Al-Azhar, ia bertahan selama 4 tahun, tetapi ia masih merasa kecewa dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang dianggapnya kolot.
Metode pembelajaran yang dipergunakan menonjolkan dengan penghafalan di luar kepala tanpa memahaminya. Kemudian Muhammad Abduh bertemu dengan Al-Afghani di dekat Al-Azhar. Ketika Al-Afghani menetap di Mesir, Muhammad Abduh menjadi muridnya yang paling setia. Al-Afghani memberi tekanan berupa mata kuliah teologi dan filsafat. Pada tahun 1877, Muhammad Abduh menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar dan kemudian mendapat gelar Al-Alim. Setelah mendapatkan gelar tersebut, Muhammad Abduh mulai mengajarkan tentang buku-buku tentang akhlak karangan Ibnu Miskawai, Muqaddimah Ibnu Khaldun, dan sejarah kebudayaan Eropa karangan Guizot yang diterjemahkan oleh Tahtawi dalam bahasa Arab. Pada tahun 1879, Al-Afghani dan Muhammad Abduh diusir dari Mesir karena sikap dalam politiknya dianggap terlalu keras. Dan pada saat bersamaan, Muhammad Abduh diberhentikan dari jabatannya mengajar di Darul Ulum. Pada tahun 1880, ia diangkat menjadi salah satu editor surat kabar resmi dari pemerintah Mesir, Al-Waqyu Al-Misriyah. Muhammad Abduh juga memainkan peran dalam revolusi Arabi Pasha, yaitu suatu gerakan yang bermulai dari usaha perwira-perwira militer Mesir yang berhasil mendobrak kontrol perwira-perwira Turki dan Sarkas yang menguasai Mesir. Pada tahun 1882, untuk menjatuhkan Urabi Pasha, Inggris melontarkan sebuah bom Alexandria dari laut dan kaum nasionalis dapat dikalahkan serta Mesir menjadi kekuasaan Inggris. Pada akhir tahun 1882, Muhammad Abduh dibuang ke Beirut, kemudian ke Paris. Pada tahun 1884, di Paris Muhammad Abduh bertemu dengan Al-Afghani dan kemudian ia mendirikan suatu organisasi yang berpengaruh walaupun usianya sangat pendek, yaitu Al-Urwat Al-Wusqa. Organisasi tersebut memiliki tujuan untuk menyatukan umat Islam dan sekaligus melepaskan dari sebab-sebab perpecahan mereka. Dalam organisasi ini menerbitkan sebuah koran yang diberi nama seperti dengan nama organisasinya, yang bertujuan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bahaya intervensi Eropa dan memiliki tujuan khusus untuk membebaskan Mesir dari penduduk Inggris. Setelah itu, organisasi tersebut berakhir pada tahun 1885. Muhammad Abduh kembali ke Beirut dan mulai kembali mengajarkan pada tahun 1888. Atas usaha teman-temannya, ia diperbolehkan kembali ke Mesir, akan tetapi tidak diizinkan mengajar karena pemerintah Mesir takut pengaruhnya terhadap mahasiswa, dan ia bekerja sebagai hakim di salah satu mahkamah. Pada tahun 1894, ia diangkat menjadi anggota Majelis A'la dari Al-Azhar. Ia juga membawa perubahan dan perbaikan-perbaikan ke dalam tubuh Al-Azhar sebagai universitas. Pada tahun 1889, ia diangkat menjadi mufti besar yang merupakan jabatan tertinggi dalam kedudukannya
sampai ia meninggal dunia pada tahun 1905. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.